Bab 1 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia yang menegaskan bahwa kewarganegaraan adalah salah satu hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara. Selanjutnya adalah kewarganegaraan dalam arti yuridis dan sosiologis. Yang pertama, kewarganegaraan dalam arti yuridis ditandai dengan adanya ikatan hukum antara orang-orang dengan negara atau kewarganegaraan sebagai status legal. Yang kedua, kewarganegaraan dalam arti sosiologis tidak ditandai dengan ikatan hukum, tetapi ikatan emosional seperti ikatan perasaan, ikatan keturunan, ikatan nasib, ikatan sejarah, dan ikatan tanah air. Selanjutnya adalah kewarganegaraan dalam arti formal dan material. Yang pertama, kewarganegaraan dalam arti formal menunjuk pada tempat kewarganegaraan dalam sistematika hukum. Yang kedua, kewarganegaraan dalam arti material menunjuk pada akibat dari status kewarganegaraan, yaitu adanya hak dan kewajiban, serta partisipasi warga negara. Asas penentuan status kewarganegaraan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 adalah sebagai berikut. Yang pertama, ius soli adalah penentuan kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahiran seseorang. Dengan kata lain, kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan daerah atau negara tempat ia dilahirkan. Yang kedua adalah ius sanguinis, yakni menetapkan kewarganegaraan seseorang menurut pertalian darah atau keturunan. Jadi, kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan kewarganegaraan orang tuanya, tanpa mengindahkan dia di mana ia dilahirkan. Yang ketiga adalah asas kewarganegaraan tunggal, yaitu asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi seseorang. Yang keempat atau yang terakhir adalah asas kewarganegaraan ganda. Yang terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini. Dari adanya penerapan asas status kewarganegaraan tadi dapat mengakibatkan problem, yakni sebagai berikut. Yang pertama adalah apatrid, yaitu seseorang tidak mendapatkan kewarganegaraan disebabkan oleh orang tersebut lahir di sebuah negara yang menganut ius sanguinis. Yang kedua adalah bipatrid, yaitu seseorang akan mendapatkan dua kewarganegaraan sekaligus apabila orang tersebut berasal dari orang tua yang mana negaranya menganut ius sanguinis, sedangkan ia dilahirkan di suatu negara yang menganut ius soli. Yang ketiga adalah multipatrid, yaitu seseorang yang memiliki lebih dari dua kewarganegaraan, yaitu seseorang penduduk yang tinggal di perbatasan antara dua negara. Cara memperoleh status kewarganegaraan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 adalah sebagai berikut. Yang pertama, karena permohonan kewarganegaraan atau naturalisasi dengan memenuhi beberapa syarat yang termuat dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Yang kedua, karena perkawinan atau pernyataan. Yang ketiga, karena berjasa kepada NKRI. Yang keempat, karena mengikuti kewarganegaraan orang tuanya. Dan yang kelima adalah karena pengangkatan. Selanjutnya, kehilangan kewarganegaraan berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12/2006. Kewarganegaraan Republik Indonesia dinyatakan hilang karena beberapa sebab sebagai berikut. Yang pertama, memperoleh kewarganegaraan lain karena kemauannya sendiri. Yang kedua, tidak menolak atau melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan kesempatan itu ada. Yang ketiga, dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonannya sendiri. Yang keempat, masuk dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden. Yang kelima, diakui oleh orang asing sebagai anaknya, selama orang tersebut belum berusia 18 tahun. Penyebab kehilangan kewarganegaraan Indonesia selanjutnya adalah yang keenam, secara sukarela
masuk dalam dinas negara asing yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh warga negara Indonesia. Yang ketujuh, secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut. Yang kedelapan, tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan suatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing. Yang kesembilan, mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya. Dan yang ke-10, bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 tahun. Itu terus-menerus, bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi warga negara Indonesia. Oke, materi selanjutnya adalah demokrasi dan macam-macam pemilu di Indonesia. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos, berarti rakyat atau penduduk suatu tempat, dan kratos yang berarti pemerintahan kekuasaan atau kedaulatan. Jadi secara bahasa, demokratos atau demokrasi adalah keadaan negara di mana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, dan kekuasaan oleh rakyat. Abraham Lincoln menjelaskan demokrasi adalah sistem pemerintah yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Selanjutnya adalah prinsip demokrasi. Demokrasi memiliki dua prinsip utama. Demokrasi yakni kebebasan atau persamaan dan kedaulatan rakyat. Yang pertama, kebebasan atau persamaan atau freedom equality. Kebebasan dianggap sebagai sarana mencapai kemajuan dengan memberikan hasil maksimal dari usaha orang tanpa adanya pembatasan dari penguasa. Persamaan merupakan sarana penting untuk kemajuan setiap orang. Demokrasi berasumsi bahwa semua orang sama derajatnya dan hak-haknya, sehingga harus diberlakukan sama pula dalam pemerintahan. Yang kedua adalah kedaulatan rakyat atau people sovereignty. Konsep kedaulatan rakyat pada hakikatnya adalah kebijakan yang dibuat oleh kehendak rakyat dan untuk kepentingan rakyat. Mekanisme semacam ini akan mencapai dua hal. Pertama, kecil kemungkinan terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Kedua, terjaminnya kepentingan rakyat dalam tugas pemerintahan. Selanjutnya adalah perkembangan demokrasi di Indonesia. Indonesia merupakan negara demokrasi. Sehubungan dengan perkembangannya, Dwi Sulisworo dan kawan-kawan membagi demokrasi Indonesia ke dalam 4 masa, yaitu masa pertama, demokrasi konstitusional pada tahun 1945 sampai 1959. Di masa ini, peranan parlemen dan partai sangatlah menonjol. Yang kedua, demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1965. Mulainya masa ini ditandai dengan dikeluarkannya dekret presiden. Dalam praktiknya, masa ini berakhir dengan peristiwa G30S PKI pada tahun 30 September 1965. Yang ketiga adalah demokrasi Pancasila pada tahun 1965 sampai 1998. Secara garis besar, masa ini menggunakan landasan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. Yang keempat, demokrasi pasca reformasi pada tahun 1998 sampai saat ini. Cenderung mengalami banyak perubahan, partai politik baru bermunculan. Pemilihan umum pun dilaksanakan secara langsung dan rutin. Selanjutnya adalah ciri-ciri demokrasi. Ciri-ciri demokrasi sebuah negara sendiri dikatakan telah menerapkan sistem demokrasi
jika telah memenuhi ciri-ciri berikut ini. Yang pertama, memiliki perwakilan rakyat. Yang kedua, keputusan berlandaskan aspirasi dan kepentingan warga negara. Yang ketiga, menerapkan ciri konstitusional. Yang keempat, menyelenggarakan pemilihan umum. Dan yang kelima, terdapat sistem kepartean. Lalu, apa sih tujuan demokrasi? Tujuan demokrasi itu adalah yang pertama, kebebasan berpendapat. Yang kedua, menciptakan keamanan dan ketertiban. Yang ketiga, mendorong masyarakat aktif dalam pemerintahan. Yang keempat, membatasi kekuasaan pemerintahan. Dan yang kelima, mencegah adanya perselisihan. Adalah pemilu. Pemilu adalah pemilihan orang-orang untuk mengisi jabatan tertentu. Untuk itu, pemilihan umum sangatlah penting karena dalam pemilu terjadi pelaksanaan kedaulatan rakyat. Lalu, apa saja sih asas-asas pemilu itu? Asas-asas pemilu di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah langsung. Langsung berarti rakyat mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara. Yang kedua adalah umum, yakni semua warga negara yang telah memenuhi syarat dengan undang-undang berhak mengikuti pemilu tanpa adanya diskriminasi. Yang ketiga adalah bebas. Bebas berarti setiap negara yang berhak memiliki bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Yang keempat adalah rahasia. Rahasia berarti dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun. Yang kelima adalah jujur. Jujur berarti dalam menyelenggarakan pemilu harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keenam adalah adil. Adil di sini berarti penyelenggaraan pemilu setiap pemilih dan partai politik peserta pemilu mendapatkan perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun. Dan dari itu semua biasanya disingkat menjadi Luber Jurdil. Selanjutnya adalah sistem pemilihan umum. Sistem pemilihan umum berdasarkan daftar peserta partai politik. Sistem pemilihan umum terbagi menjadi dua jenis, yaitu pertama sistem terbuka, yaitu pemilihan mencoblos atau mencontreng nama dan foto serta partai politik. Yang kedua sistem tertutup, yaitu pemilih mencoblos atau mencontreng nama partai politik tertentu. Selanjutnya adalah berdasarkan perhitungan. Sistem pemilihan umum terbagi menjadi tiga jenis, yaitu sistem distrik, yang berarti perhitungan sederhana, yaitu calon peserta politik mengumpulkan dalam jumlah suara terbanyak. Jenis sistemnya itu juga dibagi lagi. Yang pertama mayoritas mutlak, yang kedua suara alternatif, yang ketiga suara blok, yang keempat sistem dua putaran. Lalu selanjutnya adalah sistem semi proporsional, yaitu perhitungan sistem distrik yang menjembatani proporsional. Jenis sistemnya juga dibagi. Yang pertama suara non dipindah tangankan tunggal. Yang kedua sistem paralel. Yang ketiga suara terbatas. Yang keempat suara kumulatif. Lalu sistem proporsional, yaitu perhitungan rumit, yaitu calon peserta politik mengumpulkan dengan menggunakan bilangan pembagi pemilih. Jenis sistemnya juga dibagi lagi. Yang pertama, suara dipindah tangankan tunggal. Yang kedua, perwakilan proporsional. Dan yang ketiga, rata-rata tertinggi. Selanjutnya adalah fungsi pemilu. Fungsi pemilu di Indonesia menurut CST Council dan Christine C.T. Council, fungsi pemilu sebagai alat demokrasi yang digunakan untuk 1. Mempertahankan dan mengembangkan sendi-sendi demokrasi di Indonesia. Yang kedua, mencapai suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Yang ketiga, menjamin suksesnya perjuangan Orde Baru, yaitu tetap tegaknya Pancasila dan dipertahankannya Undang-Undang Dasar 1945. Materi selanjutnya adalah otonomi daerah. Pengertian otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kebijakan tentang otonomi daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, mengandung banyak sekali istilah yang sangat penting untuk diketahui di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, pemerintah pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 1945. Yang kedua, pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintahan daerah seperti gubernur, bupati, dan wali kota yang dibantu oleh DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pelaksanaannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 1945. Yang ketiga adalah daerah otonom, yang mana kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah berwenang mengatur, mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem NKRI. Selanjutnya adalah urgensi otonomi daerah. Urgensi otonomi daerah menurut Joseph Riwu Kaho, otonomi daerah urgen untuk dilaksanakan karena beberapa alasan sebagai berikut. Yang pertama, merujuk dari sudut politik sebagai permainan kekuasaan. Desentralisasi dimaksudkan untuk mencegah penumpukan kekuasaan pada satu pihak saja, yang pada akhirnya dapat menimbulkan tirani. Yang kedua, merujuk dalam bidang politik, penyelenggaraan desentralisasi dianggap sebagai tindakan pendemokrasian untuk menarik rakyat ikut serta dalam pemerintahan dan melatih diri dalam menggunakan hak-hak demokrasi. Yang ketiga, merujuk dari sudut teknik, organitoris pemerintahan. Alasan mengadakan pemerintahan daerah adalah semata-mata untuk mencapai suatu pemerintahan yang efisien. Yang keempat, merujuk dari sudut kultural. Demokrasi perlu dilakukan supaya perhatian sepenuhnya ditumpahkan pada kekhususan suatu daerah. Yang kelima, merujuk dari sudut kepentingan pembangunan ekonomi. Desentralisasi diperlukan karena pemerintahan daerah dapat lebih banyak dan secara langsung dapat membantu pembangunan tersebut. Bentuk-bentuk otonomi daerah. Yang pertama adalah dekonsentrasi. Inti dekonsentrasi terletak pada pergeseran volume pekerjaan dari departemen pusat kepada perwakilan di daerah, tanpa adanya penyerahan kewenangan mengambil keputusan secara leluasa. Yang kedua adalah delegasi. Delegasi adalah pelimpahan pengambilan keputusan dan kewenangan pengelolaan untuk melakukan tugas-tugas yang tidak secara langsung dalam pengawasan pemerintahan pusat. Yang ketiga adalah devolusi. Devolusi adalah pelimpahan wewenang untuk pengambilan keputusan, keuangan, dan manajemen kepada unit otonom pemerintahan daerah. Yang keempat adalah privatisasi. Privatisasi adalah suatu tindakan kewenangan dari pemerintah kepada badan-badan sukarela, swasta, dan swadaya masyarakat. Tujuan otonomi daerah adalah ada beberapa bidang. Pertama, politik. Upaya untuk mewujudkan demokratisasi politik melalui partai politik dan Dewan Perwakilan Daerah.
Yang kedua, administratif, pembagian urusan antara pemerintahan pusat dan daerah, termasuk sumber daya keuangan, serta pembaharuan manajemen birokrasi di pemerintahan daerah. Yang ketiga, ekonomi, realisasi dari peningkatan indeks pembangunan manusia sebagai indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Undang-Undang 1945 pasca amandemen itu mencantumkan permasalahan pemerintahan daerah dalam bab 6, yaitu pasal 18, pasal 18A, dan pasal 18B. Masalah otonomi daerah, adapun masalah tersebut antara lain: yang pertama, adanya eksploitasi pendapatan daerah. Yang kedua, pemahaman terhadap konsep desentralisasi dan otonomi daerah yang belum mantap. Yang ketiga, parlemen di daerah tumbuh menjadi sebuah kekuasaan politik yang real baru. Yang keempat, kondisi sumber daya manusia aparatur pemerintahan yang belum menunjang sepenuhnya pelaksanaan otonomi daerah. Yang kelima, korupsi di daerah. Yang keenam, adanya potensi munculnya konflik antar daerah. Selanjutnya adalah materi hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia menurut Profesor Kuncoro Pobranoto adalah suatu hak yang bersifat mendasar, hak yang dimiliki manusia sesuai dengan kodratnya yang pada dasarnya tidak bisa dipisahkan. Macam-macam hak asasi manusia dapat dibagi menjadi sebagai berikut. Yang pertama adalah hak asasi pribadi atau personal rights, yang dibagi menjadi hak kebebasan untuk bergerak, berpergian, dan berpindah-pindah tempat. Yang kedua, hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat. Yang ketiga, hak kebebasan memilih dan aktif di organisasi atau perkumpulan. Yang keempat, hak kebebasan untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing. Selanjutnya adalah hak asasi politik atau political right, yang dibagi menjadi sebagai berikut. Yang pertama, hak untuk memilih dan dipilih dalam satu pemilihan. Yang kedua, hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan. Yang ketiga, hak membuat dan mendirikan parpol atau partai politik dan organisasi politik lainnya. Yang keempat, hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi. Selanjutnya adalah hak asasi hukum atau legal equality right, yang dibagi menjadi sebagai berikut. Yang pertama, hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Yang kedua, hak untuk menjadi pegawai negara sipil atau PNS. Yang ketiga, hak mendapat layanan dan perlindungan hukum. Selanjutnya adalah hak asasi ekonomi atau property right. Yang pertama adalah hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli. Yang kedua, hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak. Yang ketiga, hak kebebasan menyelenggarakan sewa menyewa, hutang piutang, dan lain-lain. Dan yang keempat adalah hak kebebasan untuk memilih sesuatu. Yang kelima, hak memiliki dan mendapatkan pekerjaan yang layak. Selanjutnya adalah hak asasi peradilan atau procedural right, yang dibagi menjadi sebagai berikut. Yang pertama, hak mendapat pembelaan hukum di peradilan. Yang kedua, hak persamaan atas perlakuan, penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan penyelidikan di mata hukum. Selanjutnya adalah permasalahan dan penegakan HAM di Indonesia, yaitu program penegakan hukum dan HAM meliputi pemberantasan korupsi, anti-terorisme, serta pembasmian penyalahgunaan narkotika dan obat berbahaya. Kegiatan-kegiatan pokok penegakan hukum dan HAM meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pelaksanaan rencana aksi nasional hak asasi manusia atau RANHAM dari 2004 sampai 2009 sebagai gerakan nasional. Yang kedua, peningkatan efektivitas dan penguatan lembaga atau institusi hukum ataupun lembaga
Selanjutnya adalah materi tentang masyarakat madani. Masyarakat madani adalah sebuah sistem sosial yang tumbuh berdasarkan prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan individu dengan kestabilan masyarakat. Dewan Raharjo mendefinisikan masyarakat madani sebagai proses penciptaan peradaban yang mengacu kepada nilai-nilai kebijakan bersama. Selanjutnya, karakteristik masyarakat madani, yakni yang pertama, wilayah publik yang bebas mengacu pada Aden dan Habermas. Ruang publik dapat diartikan sebagai wilayah bebas di mana semua warga negara memiliki akses penuh dalam kegiatan yang bersifat publik. Yang kedua, demokrasi. Demokrasi adalah prasyarat mutlak lainnya bagi keberadaan civil society yang murni. Tanpa demokrasi, masyarakat sipil tidak mungkin terwujud. Yang ketiga adalah toleransi. Toleransi adalah sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan pendapat. Yang keempat, kemajemukan. Kemajemukan atau pluralisme tidak hanya dipahami sebatas sikap harus mengakui dan menerima kenyataan sosial yang beragam, tetapi harus disertai dengan sikap yang tulus untuk menerima kenyataan perbedaan sebagai suatu yang alamiah dan rahmat Tuhan yang bersifat positif bagi kehidupan masyarakat. Yang kelima adalah keadilan sosial. Keadilan sosial adalah adanya keseimbangan dan pembagian yang proporsional atas hak dan kewajiban setiap warga negara yang mencakup seluruh aspek kehidupan. Ciri-ciri masyarakat madani. Ada beberapa ciri-ciri yang utama dalam civil society atau masyarakat madani. Yang pertama, adanya kemandirian yang cukup tinggi dari individu dan kelompok dalam masyarakat, utamanya ketika berhadapan dengan negara. Yang kedua, adanya ruang publik bebas sebagai wahana bagi keterlibatan politik secara efektif dari warga negara melalui wacana dan praksis yang berkaitan dengan kepentingan publik. Yang ketiga, adanya kemampuan membatasi kuasa negara agar ia tidak intervensionis. Masyarakat madani dalam Islam. Membangun masyarakat Islam adalah tugas jamaah kewajiban bagi setiap muslim. Islam memiliki landasan kuat untuk melahirkan masyarakat yang beradab, komitmen pada kontrak sosial, baik pada kepemimpinan Islam dan norma yang telah disepakati bersama atau syariah. Membangun sosial masyarakat muslim itu ada ciri dasarnya, yaitu ta'awun atau tolong-menolong, takaful atau saling menanggung, dan tadomun atau memiliki solidaritas. Selanjutnya adalah materi integritas versus korupsi. Integritas merupakan pola hidup yang damai sejahtera, bersih dan sehat secara keseluruhan. Nilai-nilai integritas. Berikut adalah 9 nilai integritas untuk mencegah korupsi, yakni yang pertama, jujur. Sikap lurus hati, tidak berbohong dan tulus ikhlas. Yang kedua, tanggung jawab. Bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang telah diambil. Yang ketiga, disiplin. Melakukan hal-hal yang seharusnya pada saat yang tepat dan menghargai waktu. Yang keempat, mandiri. Dapat berdiri sendiri dan tidak bergantung pada orang lain. Yang kelima, kerja keras. Melakukan pekerjaan dengan sungguh-sungguh dan tanpa mengenal lelah. Yang keenam, sederhana. Menjalani hidup dengan fokus pada hal-hal yang benar-benar berarti dan tidak berlebihan. Yang ketujuh, berani. Tidak takut menghadapi bahaya atau kesulitan. Yang kedelapan, peduli. Memperhatikan kondisi sekitar dan orang lain. Yang kesembilan dan yang terakhir adalah berpihak adil, yakni berpihak kepada kebenaran dan tidak memihak kepada yang jahat. Selanjutnya adalah manfaat integritas. Manfaat integritas sebagai berikut. Yang pertama, manfaat fisik. Dengan menjaga integritas, seseorang siap untuk menjalankan tanggung jawabnya dengan baik. Yang kedua, manfaat intelektual. Integritas membantu meningkatkan kemampuan intelektual seseorang. Yang ketiga, manfaat emosional. Integritas memberikan manfaat emosional yang positif.
Dengan memiliki integritas, seseorang merasa termotivasi dan menjalankan tanggung jawabnya. Yang keempat, manfaat spiritual. Dengan berintegritas, seseorang dapat mencapai kedamaian batin dan memiliki kebijaksanaan yang lebih tinggi. Yang kelima, manfaat sosial. Integritas membantu meningkatkan kualitas hubungan sosial seseorang. Selanjutnya adalah korupsi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, korupsi berarti penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Koruptor berarti orang yang melakukan korupsi, orang yang menyelewengkan atau menggelapkan uang negara atau perusahaan tempat kerjanya. Nah, di sini faktor penyebab terjadinya korupsi menurut Sarlito W. Sarwono mengatakan bahwa ada dua hal yang menyebabkan terjadinya tindak korupsi. Yang pertama adalah dorongan dari dalam diri sendiri, seperti keinginan, hasrat, kehendak, dan sebagainya. Yang kedua, rangsangan dari luar, seperti dorongan teman-teman, adanya kesempatan dan kurang kontrol, dan sebagainya. Bentuk korupsi. Bentuk korupsi sebagai berikut. Yang pertama, kerugian keuangan negara. Contoh, melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau korporasi. Yang kedua, suap menyuap. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggaraan negara supaya berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya. Yang ketiga adalah penggelapan, uang atau surat berharga dalam jabatan. Yang keempat, pemerasan. Pegawai atau penyelenggara negara yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum atau menyalahgunakannya. Yang kelima, perbuatan curang. Yang keenam, benturan kepentingan dalam penggadaan, pemborongan, dan persewaan. Yang ketujuh adalah gratifikasi. Contohnya adalah seorang pengusaha memberikan hadiah mahal kepada pejabat dengan harapan mendapatkan proyek dari instansi pemerintahan. Jika tidak dilaporkan kepada KPK, maka gratifikasi ini akan dianggap suap. Nah, terdapat upaya-upaya pencegahan korupsi. Yang pertama dari nilai moral. Nilai moral bisa berupa aturan atau tingkah laku yang seharusnya ditampilkan dan menjadi pedoman bagi setiap anggota masyarakat. Yang kedua adalah kedisiplinan. Kedisiplinan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peran yang harus dilakukan oleh setiap anggota masyarakat, termasuk pemegang kekuasaan. Yang ketiga adalah norma hukum. Norma hukum yang mengandung nilai-nilai larangan atau kewajiban tertentu dapat menjadi pencegahan perilaku korupsi. Jadi, korupsi dan integritas merupakan dua hal yang sangat bertolak belakang. Namun, integritas dan korupsi memiliki hubungan yang erat dalam konteks pemerintahan, kebijakan publik, dan tata kelola yang baik. Integritas merupakan salah satu pilar yang penting dalam mencegah dan melawan korupsi. Integritas mencakup kejujuran, akuntabilitas, transparansi, dan keadilan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam pengelolaan keuangan dan pemerintahan. Dengan kesimpulan bahwa kita membutuhkan integritas untuk anti korupsi.